Prof. Uceng ya, dua-duanya judulnya surat keterangan. Jadi bukan surat keterangan. Yang satu surat keterangan, yang satu juga surat keterangan pengganti ijazah. Dan ini selembar tanpa seperti ini. Karena tadinya ini kami berharap kan begini. Biasanya yang namanya ijazah yang itu kan ijazah asli. Kita kan di rumah punya kopinya. Nah, yang kami minta dihadirkan itu baru total loss. Gitu loh. Tapi kalau saya bepergian bawa asli, nah apakah kemudian pertanyaannya tidak ada? Itu yang sebetulnya kami tunggu-tunggu ya. Bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum.
memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Kata PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita ketahui sekarang, jadi mengingat pada soal kami masih akan melanjutkan izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Saya tantang lagi Jokowi pada hari ini di PN Negeri Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu bertarung meruntuhkan rezim Orde Baru, hari ini kami dikecewakan oleh ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini adalah satu-satunya di dunia sidang ijazah palsu. Oleh karena itu kami menuntut kawan-kawan 98 ini untuk Jokowi segera hadir membawa ijazah aslinya. Saya tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah melakukan semua itu. Memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah kembali mencatat lembaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, ya, di mana sebuah momen krusial terjadi di ruang persidangan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini membuat sebuah orang tertegun sekaligus bangga. Ya teman-teman, bayangkan di saat tim kuasa hukum tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, ya, salinan dan data digital, ya, mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Ya, mereka berpikir hukum bisa dikompromikan seperti masa lalu, cukup tunjukkan salinan, tanda tangan, lalu semua dianggap beres. Namun teman-teman, kali ini mereka salah besar, di mana ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak, menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas, yaitu yang saya minta, saya tidak mau fotokopi, saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan, yang saya butuhkan hanya satu ijazah asli. Nah teman-teman, tidak sampai di situ, hakim juga melontarkan kalimat bergetar yang kini menjadi buah bibir seluruh rakyat Indonesia, yaitu ingat baik-baik, saya ini hakim yang ditugaskan menegakkan kebenaran. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau dari orang sebesar apapun jabatannya. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Nah teman-teman semua, ketegasan hakim ini langsung membuat ruang sidang hening seketika. Dimana teman-teman, mengapa tuntutan ijazah asli ini begitu dikejar? Karena hukum secara perdata hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian dokumentasi asli wajib dihadirkan, dimana salinan atau file scan sangat rentan dimanipulasi. Jika memang itu benar-benar ada dan asli, sebuah pernyataan sederhana muncul, kenapa sampai hari ini dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan ke hadapan publik dan di persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan?
Ya teman-teman, momen ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang mengira bahwa kekuasaan dan menteri bisa membeli segalanya. Kejujuran adalah harga diri dan kejujuran adalah dasar dari kepemimpinan. Jika dasar dari sebuah jabatan tertinggi saja tidak bisa dibuktikan secara jujur, ya lantas apa yang bisa kita harapkan dari legitimasi kepemimpinannya? Ya teman-teman semua, peristiwa hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa di tengah keputusan publik ternyata masih ada penegak hukum yang lurus, takut akan Tuhan dan tidak goyah oleh intervensi politik maupun materi. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan hakim yang menuntut kejujuran ini? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini cerdas kita dan mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah. Dan kita melihat teman-teman banyak komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan teman kita Zari Pudi. Di sini dia berpendapat teman-teman jangan dibilang error, bilang aja palsu. Ya teman-teman, fake memberikan tanggapannya akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi memberikan tanggapannya kalau ada ijazahnya nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Syafi memberikan tanggapannya, alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Umi Salamah memberikan tanggapannya, alhamdulillah Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan memang orang benar, cerdas, merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Tuan Nayu memberikan tanggapannya, licik-licik harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur, tapi karena dia tidak jujur dia seperti ini, licik seperti belut. Tino Supe memberikan tanggapannya teman-teman, kepolisian Kapolda harus transparan karena Sigit nggak lama tumbang. Ya teman-teman, kita lanjut sampai kita Fadeli, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termo-termonya juga dijebloskan ke penjara. Kita lanjut teman-teman, di sini Fitri juga beranggapan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Skifraf memberikan tanggapannya, Yakub lu jangan berbelit kah? Ada batas kewenangan, tahu jangan so benar. Soalnya Jokowi jelas pembohong sejati. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didi Kujang. Di sini dia berpendapat teman-teman, kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Metawardi. Di sini dia beranggapan teman-teman, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya. Bagus hakim yang teguh. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Solidi memberikan tanggapannya, mending kabur, malu gitu terus atau keluarkan aja kia ijazah dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Ya teman-teman, kita lanjut. Vera Maria memberikan tanggapannya, bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli. Kejujuran, prinsip mulia seorang Bapak Hakim sehat walafiat dilindungi Allah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita NHS memberikan tanggapannya, Viron perlu disiapkan peti mati, kalau perlu dibikin mumi sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemar ripah, Hoji Nawi, Toto Tantrem, Kartoherajo, singkirkan pengkhianat bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga kita Kampi Dahijan memberikan tanggapannya, persekolahan manusia kejahatan ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat. Perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Copang memberikan tanggapannya, alhamdulillah ada hakim yang jujur takut kepada Allah. Kalau tidak jujur, semoga banyak hakim yang jujur dan berani. Sehat selalu Pak Hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Rahman memberikan tanggapannya, memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu dan tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu pembohong, tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sadir memberikan tanggapannya,
Termul dulu merasa di atas angin, sekarang jatuh terperosok ke dalam got. Bukannya uang atau jabatan, yang dihadapinya hanyalah malu dan bikin malu keluarganya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mochi melihat tanggapannya. Udah jelas palsu. Kapan tuntutannya rakyat capek terus berargumen. Asli, rakyat kalah oleh satu orang pembohong, uang adalah segalanya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.